Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Acara seminar rencana program kerja KKN SDAI Al-Ghazali Baru Angkatan 25 tahun 2024. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Akan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Tompo selama 45 hari. Kegiatan ini berlangsung di 2 kecamatan di 10 desa, dan di Kecamatan Tanetiriaja dan di Kecamatan Baru. Sebanyak 74 mahasiswa dengan penempatan 30 mahasiswa di Kecamatan Baru, Desa Patoga, dan 44 mahasiswa di Kecamatan Tanetiriaja. Tujuan kami melaksanakan KKN sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus kami tempuh, dan juga sebagai bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi. Adapun nanti akan ada berbagai program kerja yang akan kami susun atas sepengetahuan dan seizin pihak desa. Kami berharap program kerja yang kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Tompo pada umumnya, dan juga menjadi pembelajaran bagi kami pada khususnya. Tentunya program-program yang akan kami laksanakan adalah program-program yang pendekatannya adalah dakwah dan pendidikan, karena kami adalah sekolah tinggi agama Islam. Kami juga menyadari bahwa sebaik apapun program kerja kami pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai masukan bagi kami agar kami bisa terus mengevaluasi dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kami juga berharap peran serta Bapak Ibu perangkat Desa Tompo dan masyarakat Desa Tompo dalam menyukseskan program kerja kami nantinya. Kami meminta agar kami didukung, kami disupport, kami didoakan agar kami semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Agar jaksa hadir di sini memberikan penyuluhan tentang pencegahan stunting, pencegahan perkawinan di bawah umur. Sampai hari ini saya datang bukan sebagai kawan, tapi sebagai dosen pembimbing. Jadi sebenarnya selain sebagai kawan itu, saya sehari-harinya adalah dosen di kampus, dan itu sejak 2002 yang lalu. Berarti 2 tahun lebih menjadi dosen, lebih dulu kan menjadi dosen dibandingkan menjadi pegawai dan menjadi kepala kawan. Cuma kadang mereka tahu dia paling seni kapa kepala kawan ke bawah. Jadi yang penting kakak nasi tingkat yang pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya menyaksikan di awal ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, semua ibu-ibu semangat berdiri. Nah, pala-mana makapan ropak ke mana mati muna. Aku tak apa lain pada bawang ni kalau berjanji ko alias seraka tu menyemung bawa timunda ini kagak masuk. Masukan dari seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, terutama Pak Desa, Pak Kepala. Siapa tahu engkau program-program yang ingin kita sampaikan, baik tadi melalui tapi tidak ada momen, tidak ada inisiator. Nah, elok tugas harus silahkan disampaikan. Makanya saya menekankan kepada anak-anak ini, kata-kata ini, supaya berikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat apa yang ingin mereka lakukan. Anak belok dan pulau. Tapi dengan catatan, ngerang bertumbuh, makna bertumbuh ya, pada pulau di 5 zona. 5 zona. Bersuara aja memang kegiatan yang harus mengeluarkan dana yang banyak. Akhirnya buru bawang itu dulu, kita pertemuan kurangi Pak Desa. Jadi saya kira anak-anak kita ini sangat beruntung karena bidang utamanya pekerjaannya itu adalah bidang agama, dan saya diamanahkan untuk membimbing beliau. Otomatis itu saya punya hubungan kerja yang baik dengan mereka, sehingga tugas mereka insya Allah akan lebih ringan. Kenapa? Karena di setiap desa, setiap masjid itu sebenarnya engkau betona. Ada yang ada TPA-nya, engkau nama majelis taklimnya. Nah itu mudah kita koordinir. Kenapa? Karena di Kementerian Agama itu kan ada penjulunya. Majelis taklimnya, silahkan dikembangkan itu. Bikin saja program, nanti kita bantu dengan penyuluh-penyuluh yang ada di KUA kecamatan. Misalnya dari Komeloi Debu penyelenggaraan jenazah, silakan buat. Nanti kita datangkan materinya dari kabupaten, kecamatan. Selain itu alat-alat peraganya kami tolak ya, bonekana, engkana, engkacinda, engkana, pantena, engkana, serotang, engkana. Nako makada kide gaga otot TV, namun dia gaga ya roh, ini na bawang icem ya aku tuh. Toma tuh, ini aja buru Pak mati itu. Nah, ibu apa? Jadi banyak sebenarnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan lain nanti itu akan diuraikan. Dan ada yang saya titip pesan, bukan cuma di sini di Tompo, tetapi di seluruh desa di Kecamatan Batu, bahwa di Kementerian Agama itu ada namanya sertifikasi label halal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kayak produk-produk usaha kecil menengah UKM yang sudah punya izin, tapi dia pada ada label halal kan? Apakah itu dia akan tahu memang rokok ada yang tomik dopoin, ada yang goreng, ada yang dopoin, pernah nongki di bawah, maka halal. Apa nama kayak kerok? Oh dia yang ngaku ya loh. Nah itu tidak diakui. Tetapi harus mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama, dari pusat umpamanya. Kalau ada yang kegiatannya membersihkan kuburan, membersihkan selokan, no iya dia kayak ikut selokan. Apakah ini orang mau tudah boleh minum kopi? Bukan seperti itu maksudnya. Nanti kita itu lakukan secara sama-sama karena dia adalah barangkali itu ya saya sampaikan sebagai masukan. Pendamping
KKN STAI Al-Ghazali Angkatan 25 yang juga merupakan Kepala KUA Kecamatan Baru, yang saya hormati, saya muliakan Ketua BPD bersama dengan Pak Sekretaris, Pak Wakil dan Bu Sekretaris dan seluruh anggota BPD yang hadir pada hari ini. Luar daerah itu penilaian saya sejak saya masih sekdes sampai sekarang, justru saya lebih melihat peserta KKN yang lokal lebih bersungguh-sungguh dibanding dengan KKN yang di luar dari kabupaten. Dan terkait dengan sekolah tinggi ini, Pak, saya juga sampaikan bahwa saya salah satu alumni di sana dan Bapak adalah dosen saya, tetapi mungkin Bapak KUA tidak mengenal saya bahwa saya adalah alumni dan mahasiswanya di kampus STAI Al-Ghazali Baru. Tetapi karena adanya pengangkatan bukan pada profesinya, maka saya kuliah kembali di Makassar. Latar belakang pendidikan saya di STAI Al-Ghazali Baru, dan saya juga sempat, Pak, menjadi honor guru di salah satu sekolah agama di Tanah Ceriaja. Tetapi ya rezeki berkata lain. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang anakku, adik-adikku semua di Desa Tompo ini. Nah, Desa Tompo ini memiliki ciri khas tersendiri, bahwa Desa Tompo ini berada di pegunungan, ya bukan di gunung, karena beda itu antara gunung dan pegunungan. Kalau gunung ya ke gunung dulu, tapi kami rasa bahwa mungkin ya salah satu kebiasaan masyarakat kabupaten atau masyarakat kota terbang menurut tapi saya rasa bahwa mungkin pemahaman mereka berbeda dengan kita. Nah, adik-adik semua, ya tentu kita pahami apa yang disampaikan oleh Pak Pembimbing tadi, bahwa kedatangan mereka itu sebagai inisiator, bukan sebagai eksekusi. Jadi beliau, anak-anak kita ini adalah memberikan menggerakkan kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentunya baik itu kegiatan wajib maupun yang non wajib, dan tentunya nanti ada hasil musyawarah kita di sini. Kemudian kalau dari kami pemerintah desa, kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tentang pengelolaan keuangan desa, ada 4 bidang yang tentunya menjadi kegiatan kami, yaitu kegiatan pemerintahan, kemudian kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan kegiatan pembinaan. Nah, kami melihat bahwa dari latar belakang pendidikan, dari latar belakang sekolah tinggi agama Sali ini adalah agama. Nah, dari bidang yang ada, dari 4 bidang yang ada ini, ada di bidang pembinaan. Nah, di bidang pembinaan ini mencakup semua terkait dengan keagamaan, pembinaan-pembinaan kemasyarakatan lainnya, kegiatan perempuan dan sebagainya. Makanya di sini tentu harapan sesuai dengan harapan Ibu Camat kemarin, bahwa bagaimana pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan anak-anak KKN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita ini. Dan kemudian juga kami sudah berkonsultasi bahwa untuk PKK dengan kader, kami juga akan berkolaborasi untuk melakukan pengajian atau pengkajian secara khusus terkait dengan agama. Dan itu insya Allah tentu berkolaborasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka, harapan saya yang menyiapkan narasumbernya, kami yang menyiapkan konsumsinya. KKN STAI Al-Ghazali Baru Angkatan 25 tahun 2024 di Desa Tompo. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Syahrir selaku Kordes, Sukmawati selaku sekretaris, berdiri Sukmawati, asalnya dari Baru, dari Tanah Ceriaja. Selanjutnya Saudari Nurlela selaku bendahara tapi berdiri Ki. Selanjutnya
Tapi saya lupa juga Ganda Muhammad Agus yang tadi sambutan selaku korcam. Selanjutnya saudari ini selaku anggota. Selanjutnya saudari Kartina selaku anggota. Selanjutnya saudari Ahsanul Fauzia selaku anggota, dan yang terakhir Kakanda Muhammad Tahan selaku anggota juga. Pembinaan keagamaan yang insya Allah akan dikerjakan tadarusan Al-Kahfi setiap malam Jumat, BTQ, tahsin dan nyete subuh. Dan yang ketiga, kajian fikih wanita insya Allah dilaksanakan di masjid sekitar lingkungan posko. Dan yang keempat, bakti sosial, pembaruan struktur kepengurusan masjid, perbaikan papan nama masjid, kebersihan lingkungan masjid. Yang kelima, pendampingan sertifikasi produk halal. Dan terakhir yaitu Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan di setiap masjid bergiliran setiap pekan. Program Kaifatul Jenazah yang insya Allah akan dilaksanakan penyuluhan dan pemahaman penyelenggaraan jenazah. Anggaran kegiatan Rp800.000. Unsur yang terlibat mahasiswa, penyuluh agama, jamaah dan masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan insya Allah pekan ketiga di masing-masing 4 dusun, yaitu Dusun Tompok, Dusun Batu Lapak, Dusun Peleng Malimpo, dan Dusun Barang. Program kegiatan yang kedua yaitu program pembinaan keagamaan, tadarusan setelah sholat 5 waktu, Al-Kahfi setiap malam Jumat, baca tulis Al-Quran, tahsin dan nyete subuh. Anggaran kegiatan Rp150.000. Unsur yang terlibat mahasiswa, jamaah dan masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan insya Allah rutin setiap pekan di masjid. Program kajian fikih wanita, pembinaan dan pengajian dilaksanakan di masjid dan sekitar lingkungan posko. Anggaran kegiatan Rp500.000. Unsur yang terlibat mahasiswa, remaja masjid, ibu-ibu PKK atau majelis taklim. Waktu dan tempat pelaksanaan setiap pekan di masjid dan sekitarnya. Selanjutnya program bakti sosial, pembaruan struktur keperguruan masjid, perbaikan papan nama masjid. Apa yang telah dilakukan selama ini cukup mendapat respon dengan baik di masyarakat. Kemudian kalau perlu kami tambahkan bahwa berlaku juga cukup membantu Pak Imam untuk memimpin salat 5 waktu di masjid. Barangkali bisa masuk di sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan dasar keagamaan terhadap anak-anak kita di sekolah. Barangkali bisa materi. Apa sebab biasa tuh lobby ada sifat sundui. Kalau itu ya ada pelatihan. Pada saat ada orang yang meninggal, itu pengurus jenazah di pinggir ada yang kerja semua pada mengurusi. Artinya menyiapkan siapa yang menyalati, siapa yang mengundikan. Kadang-kadang di situ biasa saling dorong. Jadi memang sangat perlu ini kita perbarui mungkin, termasuk itu harus betul tanah. Si di mana kita betul apa ya lagi ya. Masa tuhnya lena. Kalau bung jadi perlu di sampai rumah lulu itu. Pak Turi Ciatos itu mah ngurus rumah lulu Pak Turi Naseng ngelok Turi mati. Pada semestinya kita yang menunggu dalam itu. Jadi mudah-mudahan nanti cuma perlu saya sampaikan karena hanya kita bagi dusun. Nah di sini 4 dusun itu 7 tempat ibadah. Jadi seperti kita tahu 7. Di Barang Masjid Tompo, Pelema Limpo ada 2, di Batu Lapa ada 3. Jadi 7 itu tempat ibadah. Jadi kita harus bagaimana itu. Kemudian yang kedua itu tadi masalah pembinaan keagamaan. Ini sangat perlu memang. Pembinaan keagamaan
termasuk saya lihat di sini ada tadarus, kemudian al-kafian, al-kafi, kemudian ada BTQ, baca tulis Quran. Jadi saya perlu mungkin ada tambahan sedikit, BTQ, seni baca tulis Al-Quran atau tilawah. Karena saya lihat di wilayah di Setompo ini hampir punah itu tilawahnya. Itu seni baca tulis Al-Quran. Nah itu coba dengar di belakang itu. Ini hampir. Kemudian masalah pembinaan keagamaan terutama kepada anak-anak kita, yaitu etika itu termasuk kalau di masjid ini. Pada saat masuk di masjid sudah tidak ada pembinaan. Sementara sudah takbir dia masih bicara ini semua perlu ada dicatat itu. Dia berbicara. Begitu imam salam dia sudah lompat lari semua. Itu kan etika sudah tidak ada nih. Kurang lebih sama Pak Jumri bahwa pelatihan atau tadarusan di sini 2 kali atau 3 kali sepekan. Kalau bisa saya minta ini pelatihan baca tulis Al-Quran atau seni baca tulis Al-Quran saja. Jangan itu tadarusnya. Kalau bisa 2-3 kali sepekan. Ini jangan minta setiap masjid satu tempat saja sedesa Tompo didatangkan begitu pembimbing atau pengajar untuk melatih anak-anak kita di sini, karena ku eloi acara-acara taruhlah Maulid Isra Mi'raj kadang kita malah pengaji pula saliweng. Apa ku tahu lihat Tomi ku memang kada Tomi masyarakat iya muna. Padahal ada sebenarnya bibit-bibit di sini, bahkan juara 1 di sana keluar, tetapi itu tidak ada regenerasi. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat di sini ada kepengurusan masjid, papan nama. Kami dari Masjid Fathun Najus Dusun Tompo dengan catatan paling tidak seperti musalahnya KUA di Baru. Ajak nak ke depa apa micece. Kalau kekurangan dana, minta dana di masjid. Siap. Dan saya yakin ini waktunya tidak sampai memakan waktu 45 hari. Kemudian yang kedua, di sana juga belum ada papan informasi kadang pembangunan keuangan masjid. Mungkin ini di dalam, kalau bisa. Itu tadi yang pertama. Kalau kekurangan dana, saya yakin ini anak KKN minta elakok di desa Tompo atau di masjid Tompo. Di masjid Tompo dong. Masjid Tompo. Jangan di desa Tompo, di masjid Tompo. Yang pertama tadi tentang dari Bapak tentang khutbah Jumat, tentang imam. Insya Allah akan berusaha untuk dipenuhi sesuai dengan kapasitas dan jumlah SDM yang tersedia. Sabanya mitai orang ini, tidak makunan orang ini. Tadi apa waktu? Sinina, Kecamatan Baru, dia aja makuman bro. Biasa bali mega, telu meruannya. Itu barangkali syarat makanya makuk kue kulino megangi makunre dan bonewe. Kalau udah kapan namanya nggak tahu, kalau ada mah pilih kedua agak. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan kepada Bapak yang mengusulkan tadi bahwa ini yang Pak Kordes ini imanda materi wali imam utama materi wali masuli wajahnya guru. Tapi tarik ko tasang parang ya benek kue nak mau benek kue pada imam itu barang. Terkait pengajar di sekolah, saya sebenarnya sudah mengusulkan waktu rapat kerja yang lalu, tetapi lagi-lagi itu terkait dengan kebijakannya sekolah. Nanti kalau diberikan kesempatan, ya mana lebih bagus lagi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jumri. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita itu sebenarnya pintar mengaji, macam mengaji, tetapi mengamalkan ajaran agama itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Nasabah dek pernah letup Pak disengen nak kuro. Ya rona na newe sirepe Pak Jumri macam mengaji. Mulai purani mau pada temu agak purani pakai mana? Purani macera. Tetapi karena dia tidak dibekali dengan ilmu bagaimana caranya menjadi masbuk, itu yang dia tidak tahu. Karena memang di pengajian dasar itu tidak ada yang seperti itu. Tidak diajar Pak Guru bahwa mengaji. Nah,
Mungkin itu tugasnya sebenarnya di sekolah, tetapi karena di sekolah itu kan ada juga kurikulum, silabus yang mengikat, yang harus diikuti sehingga tidak masuk itu. Nah, jadi kalau umpamanya di pengajian-pengajian dasar bisa diajarkan seperti itu, lebih bagus lagi. Itu bisa menjadi catatan-catatan. Kemudian selanjutnya mengenai tadi seni baca tulis Al-Quran, itu memang kita rasakan pembinaan secara berkelanjutan itu perlu dilakukan.